Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam melakukan aktivitas seperti biasa. Sebelumnya mohon maaf Bapak tidak bisa menghadiri perkuliahan pada kesempatan kali ini. Jadi kalian cukup saja menonton video ini. Nanti saya akan upload video ini di YouTube. Ya. Jadi langsung saja pada materi kali ini kita akan membahas yaitu tentang menganalisis implementasi ketentuan haji dan umroh. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang ketentuan haji dan juga ketentuan umroh. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang haji, maka kita perlu mengetahui apa sih pengertian dari haji itu sendiri. Ya. Jadi bisa kalian lihat pengertian haji menurut bahasa adalah berkunjung ke tempat yang agung. Sedangkan menurut istilah adalah berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan tertentu dengan niat ibadah. Jadi tidak hanya berkunjung saja gitu. Jadi tidak hanya berkunjung saja, tetapi berkunjungnya pun ini ke Baitullah, ke Ka'bah. Untuk melakukan apa? Untuk melakukan ibadah. Itu pengertian singkat tentang haji. Ya. Langsung saja ke hukum haji. Jadi setelah kita mengetahui apa itu pengertian haji, maka kita pun harus mengetahui hukumnya apa sih haji itu. Nah, jadi hukum melaksanakan ibadah haji adalah hukumnya wajib bagi setiap orang muslim dewasa yang memenuhi syarat. Dalam artian, haji diwajibkan itu kepada orang yang mampu, ya, kepada orang yang manistato'a ilaihi sabila. Dalam artian, ada mampu, ada bekal di perjalanan, dan bekal juga untuk orang yang kita tinggalkan. Jadi ketika kita sudah mempunyai bekal, maka haji akan diwajibkan untuk kita. Nah, jadi sekarang kapan waktu pelaksanaan haji gitu kan? Tadi udah ke pengertian, ke hukum, sekarang ke pelaksanaannya itu kapan? Ya. Jadi bisa kalian lihat sebagai umat Islam perlu mengenal waktu pelaksanaan ibadah haji. Untuk melaksanakan ibadah haji bisa dilakukan setiap tahun sekali. Pelaksanaan ibadah haji waktunya terbatas, yaitu pada saat awal bulan Syawal sampai hari raya Idul Adha atau di bulan Dzulhijjah. Jadi haji itu tidak bisa dilakukan di sembarang tempat, di sembarang waktu. Ya, maaf. Jadi haji itu tidak bisa dilakukan di sembarang waktu, ya. Tetapi harus waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu bulan apa? Bulan Dzulhijjah atau bisa disebut juga bulan haji. Nah, itu. Selanjutnya, nah, tadi kita sudah mengetahui pengertian hukum serta waktu pelaksanaan haji. Sekarang kepada pengertian umroh. Nah, untuk pengertian umroh, ibadah umroh merupakan ibadah ziarah ke kota Mekah dengan melaksanakan beberapa amalan, mulai dari niat, ihram, tawaf, sa'i, hingga diakhiri dengan memotong rambut. Jadi hampir sama ya, hampir sama antara umroh dan haji. Terus apa hukum umroh? Hukum melaksanakan umroh ini ada beberapa pendapat ya, antara imam-imam mazhabul arba'ah berbeda pendapat tentang hukum umroh. Dalam pendapat Imam Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa ibadah umroh hukumnya wajib untuk 1 kali seumur hidup bagi yang mampu, ya. Tetap dikoidi dengan bagi yang mampu. Apabila kita tidak mampu, jangan memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah umroh, ya.
Jadi bisa saja menjadi wajib apabila sudah memenuhi syarat, yaitu ada bekalnya. Gitu, ya. Langsung saja untuk selanjutnya yaitu, nah ini ya. Terus ada yang bertanya misal, perbedaan antara haji dan umroh itu seperti apa? Nanti kita akan bahas ya di depan. Langsung saja, syarat wajib haji dan umroh. Jadi ada syaratnya juga untuk syarat wajib haji dan umroh. Yang pertama apa? Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, dan mampu. Nah, gini. Jadi ada 5 syarat wajib haji dan umroh. Yang pertama Islam. Nah, berarti mafhum mukhalafahnya orang kafir itu tidak wajib haji, ya, tidak wajib haji. Jadi hanya diwajibkan untuk orang Islam. Kedua, baligh, berakal sehat, merdeka, dan mampu. Nah, ini konteks yang kelima, yaitu mampu. Diwajibkan haji itu bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu, jangan dipaksakan. Terus selanjutnya itu, nah, rukun haji dan umroh. Nah, dari perbedaan haji dan umroh bisa kita lihat dari rukun haji dan umroh tersendiri, ya. Jadi untuk rukun haji itu ada wukuf di Arafahnya, sedangkan rukun umroh itu tidak ada wukuf di Arafahnya. Jadi itu yang membedakan antara haji dan umroh, ya. Salah satu faktor yang membedakan antara haji dan umroh itu, ketika haji kita ada namanya wukuf di padang Arafah, tapi ketika umroh itu tidak ada, karena wukuf di padang Arafah itu khusus dilakukan tanggal apa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi di waktu-waktu bulan-bulan lain itu tidak bisa. Maka pelaksanaan umroh itu bisa dilakukan kapan saja, ya. Ini perbedaan yang kedua, ya. Perbedaan yang kedua, pelaksanaan umroh itu bisa dilakukan kapan saja. Bisa tiap bulan pun bisa kita laksanakan ibadah umroh. Tapi berbeda dengan haji. Kalau haji itu khusus bulan Zulhijjah. Nah, itu salah satu perbedaan antara haji dan juga umroh. Nah, mungkin itu sedikit penyampaian mengenai tentang perbedaan ibadah haji dan juga perbedaan ibadah umroh. Bisa kita pahami bahwa sekali lagi kesimpulannya bahwa yang menjadi titik perbedaan antara haji dan umroh itu terletak pada rukun haji yang disebut wukuf di Arafah. Nah, kalau di haji itu ada wukuf di Arafah, kalau ibadah umroh itu tidak ada wukuf di Arafah. Serta pelaksanaan haji itu tidak bisa dilakukan kapan saja, sedangkan pelaksanaan ibadah umroh bisa dilakukan kapan saja. Nah, itu mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, ya, khususnya bagi Bapak sendiri. Dan satu poin lagi, bahwa emang menerangkan haji itu harus dengan orang yang spesial, dengan orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Tapi ini sebagai teori, sebagai pengetahuan kita, mudah-mudahan juga kita semua bisa berangkat ke tanah suci. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma afiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.